Jenderal Ares Surabaya ini dikenal sebagai jenderal yang tak suka basa-basi. Dia suka blak-blakan ngomong, tanpa tedeng aling-aling. Jenderal Ares Surabaya yang dikenal tak suka basa-basi itu bernama Soemitro, mantan Pangkop Kamtib di era Soeharto jadi presiden. Nah, soal Jenderal Soemitro yang tak suka basa-basi itu ada satu cerita menarik untuk diulas. Cerita ini terjadi ketika Soemitro ditugaskan menjadi Pangdam Brawijaya pada tahun 1966. Ketika itu, suasana politik tengah panas-panasnya pasca peristiwa G30 SPKI. Dikutip dari buku, Dari Pangdam Mula Warman sampai Pangkop Kamtib, yang ditulis Ramadan KH, sebelum Soemitro berangkat ke Jawa Timur untuk memangku tugas anyarnya sebagai Pangdam Brawijaya terjadi peristiwa yang cukup menegangkan di Surabaya. Pada bulan Juni tahun 1966, terjadi demonstrasi, bukan demonstrasi biasa, tapi demonstrasi yang dilakukan para prajurit KKO Marinir. Dalam demonstrasi panas ini sambil meletuskan senjata, para prajurit KKO Marinir meneriakkan yel-yel, "Hidup Bung Karno, hidup Bung Karno," dan sebagainya. Tujuan penunjukan Soemitro sebagai Pangdam Brawijaya oleh Letjen Soeharto salah satunya adalah untuk meredam situasi yang memanas di Jawa Timur. Alasan lainnya, Soeharto memerintahkan Soemitro untuk menghentikan pembunuhan massal di Jawa Timur, kemudian menghindarkan sejauh mungkin terjadinya pertumpahan darah antara angkatan bersenjata. Jadi keputusan pun diambil. Saya ditetapkan menjadi Panglima Brawijaya di Jawa Timur merangkap sebagai asisten 2 Menpangat. Saya menggantikan pejabat sementara Pangdam Brawijaya Brigjen Sunaryadi yang berjalan hanya beberapa bulan, kata Soemitro dalam buku biografinya. Soemitro bercerita, sebelum dirinya berangkat ke Jawa Timur, ia memanggil Komandan RPKAD, Brigjen Wijoyo Suyono yang menggantikan Brigjen Sarwo Edi. Saya jelaskan tugas saya merangkap Pangdam Pepelrada Jatim, terutama tentang ketegangan dengan angkatan lain. Saya bertanya kepadanya, "Yon, saya akan merangkap jadi Panglima Jawa Timur, untuk mengatasi persoalan yang saya hadapi. Kalau saya minta bantuanmu, berapa batalion bisa disediakan?" Ditanya seperti itu, Komandan RPKAD menjawab dengan sigap, "2 batalion, Pak." "Baik, terima kasih. Dalam berapa waktu bisa dikirimkan kedua batalion itu ke tempat saya di Surabaya?" tanya Soemitro lagi. 24 jam, jawaban Jenderal Wijoyo Suyono dengan tegas pula. Menurut Soemitro, alasannya untuk meminta kekuatan itu, agar dirinya punya kekuatan real dalam dialog dengan para Panglima ABRI setempat. "Saya takut, kalau Kodam Brawijaya secara psikologis mungkin terpengaruh atau kikuk dalam hubungan dengan Bung Karno. Saya mengerti sepenuhnya, sehingga saya belum 100% dapat menjagakan kekuatan Brawijaya. Sebagaimana umum diketahui, Jawa Timur tidak beda dengan Jawa Tengah yang rakyatnya sangat setia kepada Bung Karno," kata Soemitro. Akhirnya, kata Soemitro, serah terima jabatan dari Brigjen R. Sunaryadi kepadanya dilakukan di depan Menpangat Letjen Soeharto, tepatnya pada tanggal 17 Juni tahun 1966 di Departemen Angkatan Darat di Jakarta. Masih menurut Soemitro, ketika itu keadaan masih tidak normal, suasana masih hangat dan tegang, segala dilakukan serba cepat. Brigjen Sunaryadi diangkat menjadi anggota MPRS dari golongan karya Angkatan Darat, merangkap sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri di Bandung. Setelah itu saya berangkat menuju Surabaya dan saya mendiami mes perwira di Jalan Supratman. Sebenarnya sebelum berangkat saya mencoba merumuskan sendiri tugas-tugas yang harus saya lakukan sebagai Panglima, di antaranya mengembalikan kebanggaan Korps Brawijaya, menghentikan pembunuhan massal, menghindari sejauh mungkin pertumpahan darah dengan angkatan lain dan mengembalikan wibawa aparat pemerintahan, tutur Soemitro. Setelah timbang terima jabatan, kata Soemitro, malam itu dirinya mengundang semua komandan brigade, komandan korem, dan staf divisi. Semuanya dikumpulkan dalam satu rapat yang disebut Rapat Komando di Guest House Jalan WR Supratman. Dalam kesempatan itu, Soemitro menjelaskan pertama-tama apa yang menjadi tugasnya dan mengapa dirinya ditugaskan di sana. Saya juga tunjukkan sesal saya atas peristiwa demonstrasi KKO tanpa reaksi dari Brawijaya.
Saya katakan kepada mereka, gimana ya, Brawijaya itu kan Kodam yang reputasinya sudah tinggi. Kok kalian mau dihina oleh satuan lain? Mengapa kalian ini, Kodam yang sudah tua, Kodam yang sudah mempunyai latar belakang sejarah yang kuat sekali, kata Sumitro mengenang kembali rapat dengan semua komandan di divisi Brawijaya. Mendengar Sumitro bicara begitu, semua diam. Pertemuan itu selesai. Setelah itu, Sumitro melakukan redislokasi brigade-brigade, karena besok paginya ia ingin bertemu dengan semua panglima angkatan lain. Saya tempatkan pasukan-pasukan, menjaga kalau sampai terjadi reaksi atas penjelasan-penjelasan saya, terutama dari Angkatan Laut dengan KKO-nya, dan dari Polri dengan Brimob dan pelopornya. Jadi, memang saya siapkan pasukan untuk perang. Kalau saja tercetus perang, saya sudah siap. Saya berpikir, malam itu persiapan sudah harus selesai, kata Sumitro. Esok paginya, kata Sumitro, dirinya akan menggelar pertemuan dengan semua panglima dari angkatan lain, Pangdaeral, Panglima KKO, dan Pangkodam. Pangdaeral yang dimaksud adalah Panglima Daerah Angkatan Laut. Adapun Pangkodam adalah Panglima Komando Daerah Angkatan Udara. Karena sampai saat itu di antara mereka tidak ada yang kenal dengan saya, Pangdak kebetulan tidak berada di tempat. Saya katakan, saya ingin ketemu dengan mereka di rumah Pangdaeral, kata Sumitro. Akhirnya pertemuan pun digelar di rumah Pangdaeral. Pertama kali, Sumitro memperkenalkan diri. Benar saja, di antara yang hadir tidak ada seorang pun yang kenal kepadanya sebelum itu. Menatap muka orang-orang KKO itu saya mendapat kesan, mereka semua menaruh curiga pada saya, kata Sumitro. Juga Panglima Armada, kata Sumitro, kelihatan curiga kepadanya. Apalagi KKO-nya, setelah memperkenalkan diri, tanpa basa-basi Sumitro langsung bicara pada pokok pembicaraan. Saya ditugaskan ke sini setelah peristiwa demonstrasi KKO tanggal 6 Juni yang lalu. Tugas saya di sini ialah untuk sejauh mungkin menghindari pertumpahan darah, dan memapankan kepemimpinan Jenderal Soeharto, karena beliau adalah realitas sekarang, kata Sumitro dengan lugas. Sumitro berhenti sejenak. Ia menatap semua yang hadir, semua diam, lalu Sumitro menyambung omongannya. Perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara semua, bahwa sebelum saya berangkat kemari, saya telah memanggil Komandan RPKAD. Saya minta bantuannya, 2 batalion, yang dalam sekejap mata bisa datang. Jika saya memerlukannya, saya rasa, kita semua adalah prajurit, kata Sumitro. Sebentar Sumitro pun diam untuk melihat reaksi yang hadir. Semua masih terdiam, lalu Sumitro melanjutkan omongannya. Terserah kepada saudara, kalau mau perang, itulah konsekuensi jadi prajurit, teken mati. Kalau tidak, inilah tugas saya yang harus saya kerjakan. Kalau saudara mau mengerti akan tugas yang saya pikul sekarang, saya rasa tidak ada masalah, dan saya tidak ingin lagi melihat KKO berdemonstrasi. Tidak ada tentara demonstrasi, kata Sumitro mengenang kembali peristiwa pertemuan di rumah Pangdaeral. Semua wakil angkatan yang hadir terdiam setelah mendengar ucapan Jenderal Sumitro. Karena tak ada yang bicara, Sumitro melanjutkan lagi omongannya. Kedua, saya perintahkan untuk menghentikan pembunuhan massal. Saya perintahkan juga untuk terus menghancurkan sisa-sisa PKI dan semua kaki tangannya, kata Sumitro. Kesempatan itu, kata Sumitro, ia gunakan untuk menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada niat pada Angkatan Darat untuk mengadakan coup. Tidak ada niat pula pada AD untuk mendongkel Bung Karno. Titik selisih antara AD dengan Bung Karno hanyalah disebabkan Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Padahal PKI lah yang membunuh jenderal-jenderal pimpinan AD, sama halnya dengan Madiun Affair pada tahun 1948. Beberapa kali saya tekankan dalam kesempatan itu, bahwa kami menghormati Bung Karno, tapi ingin menghancurkan PKI. Saya merasa perlu menjelaskan itu kepada mereka. Sebab selalu didesas-desuskan oleh sisa-sisa PKI dan tokoh-tokoh Nasakom bahwa ada pikiran pada AD untuk melakukan coup atau untuk mendongkel Bung Karno, kata Sumitro. Selesai Sumitro bicara, baru dari yang hadir ada yang angkat bicara. Dia adalah Laksamana Muda Yatno,
Pangdairal, kata Sumitro, Laksamana muda Yatno, orangnya bijaksana. Iya kalau memang begitu maunya. Dan maksudnya, saya rasa tidak ada masalah, kita mengerti semuanya, katanya. Sumitro yakin yang jadi masalah utama adalah isu tentang KUP dan pendongkelan Bung Karno. Mereka yakin bahwa Letjen Soeharto tidak ada niatan semacam itu walaupun ada kekuatan-kekuatan yang menghendaki Bung Karno diseret ke mimbar pengadilan. Akhirnya suasana menjadi berubah, menjadi baik, kata Sumitro.